Oke, kita mau berdoa sebelum kita masuk ke renungan hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan, aku sungguh sangat bersyukur untuk di hari ini masih bisa dikasih kesempatan dengan segala keterbatasan untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa memberitakan Injil. Tuhan, kiranya melalui firman ini kami belajar satu hal baru, kebenaran yang membebaskan kami, kebenaran yang memerdekakan kami dan membuat kami jadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Hari ini firman yang akan dibagikan ini bagus banget Tuhan, yang akan menegur kami, yang akan membantu kami untuk bertumbuh dan membuat kami sadar bahwa kami perlu untuk lakukan kebenaran ini sehingga ini menjadi hidup. Tuhan, jamah setiap orang-orang yang, baru pertama kali join di Live Talk ini, aku berdoa biar Tuhan kiranya ada memberikan pengertian lebih lagi, memberikan hikmat lebih lagi, karena hamba tahu bahwa hamba-Mu ini terbatas dan Tuhan, Allah yang tidak terbatas mampu bekerja dengan cara yang ajaib untuk menuntun mereka kepada kebenaran, untuk menuntun mereka kepada keselamatan dan akhirnya mereka melihat bahwa Kristus itu nyata, Kristus itu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita mau baca dari Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 15. Kemarin kita baca Kisah Para Rasul 7 ayat yang pertama sampai ayat 9 ya, tentang pemberitaan Injil di Tesalonika. Nah, ketika memberitakan Injil ke Tesalonika, apa yang terjadi kemarin, aku sedikit review aja ya. Jadi memang ada orang-orang yang mau menerima gitu ya. Firman Tuhan mencatat ada beberapa orang yang akhirnya bertobat dan percaya. Nah, tapi ada juga gitu ya, ini orang-orang Yahudi ya, yang cemburu, yang envy, yang jealousy, itu akhirnya bikin heboh gitu ya. Kemarin kita udah bahas itu, karena iri hati, seseorang itu bisa untuk membungkus iri hatinya dengan sebuah kemasan bahwa ini mengganggu kepentingan banyak orang. Ini mengganggu kepentingan kesejahteraan banyak orang, padahal sebenarnya itu hanya demi kepentingan satu orang gitu ya, dibungkus dengan kemasan yang apik, tujuannya supaya, orang-orang tuh lihat bahwa, "Oh ini demi kepentingan banyak orang," tapi kenyataannya apakah, perkataan dari orang-orang Yahudi yang cemburu itu benar? Kenyataannya enggak ya. Orang-orang Yahudi itu bilang bahwa, ini ada orang-orang yang, mengacaukan gitu ya, yang mengacaukan, mmm, ayatnya mana nih? Yang mengacaukan seluruh dunia gitu ya. Terus orang-orang Yahudi yang iri hati ini bilangnya, "Iya, karena orang-orang ini bertindak melawan ketetapan kaisar," gitu ya. Oh, gitu kan. Jadi kemarin kita banyak belajar bahwa, mmm, cara iblis, strategi iblis untuk berusaha membuat orang percaya maupun untuk menggagalkan pemberitaan Injil yang sebenarnya tidak bisa digagalkan, itu tidak pernah berubah gitu ya. Bahwa dari alasan tidak menyukai tentang Yesus, itu berusaha dibungkus dengan kemasan yang apik gitu ya, ini kan demi kepentingan politik, demi kepentingan sosial gitu ya, demi, kestabilan ekonomi ya kan, padahal sebenarnya asalnya mereka nggak suka sama Yesus. Tapi, dari penolakan gitu ya, orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika, apa yang terjadi? Nah kita mau baca hari ini. Kita mulai dari Kisah Rasul 17 ayat yang ke-10, kalau misalnya ada Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali, mendengarkan renungan firman Tuhan, boleh nih buka Alkitabnya juga, jadi jangan cuma dengar dari saya aja, kita baca sama-sama. Mau tanya Kak, menentukan ayat untuk khotbah dari mana? Apakah ada semacam kalender? Nggak ada sih. Kalau saya di siang hari ini, saya biasanya berurutan aja. Dari bulan Maret, kita udah baca Kisah Para Rasul dari pasal yang pertama, sekarang udah sampai pasal yang ke-17. Oke. Jadi, ayat yang ke-10 dikatakan, "Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea." Jadi pada malam itu juga, ketika akhirnya Paulus dan Silas diizinkan pergi gitu ya dari rumah Yason yang ada di Tesalonika, akhirnya saudara-saudara di situ, orang percaya di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Oke, setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Nah, aku cari tahu, Berea ini lokasinya berada di kurang lebih, 45 miles dari Tesalonika.
Nah, kalau misalnya bicara zaman dahulu gitu ya, Paulus kan jalan kaki ya sama sama rekan-rekan pelayanannya gitu. Nah, karena memang bisanya jalan kaki karena itu darat gitu ya, kecuali kalau misalnya lewat, ada, menyeberang pulau ya pasti harus naik kapal gitu ya. Ini karena darat jadi mereka berjalan kaki itu kurang lebih 3 hari. 3 hari dari Tesalonika sampailah mereka di Berea. Nah, kalau misalnya kita mau cari tahu Berea itu sekarang kayak Berea modern day, oke. Di utaranya dari Yunani. Jadi Berea ini, itu adalah kota yang cukup besar, dibilangnya kota yang cukup terkenal gitu ya, yang berada di bawah pemerintahan Romawi. Nah, jadi, Paulus dan Silas berangkat ke Berea gitu ya dari Tesalonika, mereka berjalan kaki ke Berea kurang lebih 3 hari. Nah, sampai di Berea mereka datang ke rumah ibadat orang Yahudi, berarti di daerah Berea itu ada orang-orang Yahudi gitu ya yang mendirikan sinagoga. Nah, apa yang terjadi, di ayat yang ke-11 orang-orang Yahudi di kota Berea itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi Tesalonika. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa, "Oh, ternyata orang-orang Yahudi yang ada di Berea ini lebih baik hatinya daripada di tempat sebelumnya." Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, jadi kenapa kita tahu bahwa, oh, orang-orang di Berea itu adalah orang Yahudi yang hatinya lebih baik daripada orang Yahudi di Tesalonika? Karena orang-orang di Berea itu mereka mau menerima firman, menerima pekabaran Injil dengan kerelaan hati dan jangan hanya berhenti di situ ya, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi mereka nggak cuma menerima, oh, kabar tentang Injil Kristus, tapi mereka mau untuk cari tahu, mereka menyelidiki kitab suci. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu disebutkan dalam, kata kata, Yunaninya itu anakrino. Anakrino itu bicara tentang, sebuah makna bukan bicara tentang yudisial ya, tapi bicara tentang non yudisial, yang kaitannya tuh mereka bertanya dan mereka itu apa ya, berkaitan dengan question and discernment, oke. Jadi mereka mendalami, mereka bertanya jawab, mereka berdiskusi gitu ya, mereka mencari tahu tentang kitab suci dan kaitannya terhadap Kristus. Jadi mereka nggak cuma terima kabar tentang Kristus, tapi mereka juga mau untuk mendalami apa sih kaitan Kristus dengan kitab suci orang Yahudi, karena mereka adalah orang Yahudi gitu ya. Nah, saya temukan anak Rino ini ada juga kaitannya sama 1 Korintus 2 ayat 14-15. Dikatakan, "Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu karena ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain." Jadi kalau kita baca ya maknanya dari kata anak Rino itu, bahwa, ya, kalau menurut dunia gitu ya, salib dan Kristus adalah sebuah kebodohan. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti tentang kebenaran, mereka nggak ngerti tentang Kristus, mereka nggak ngerti bahwa sebenarnya Kristus adalah kebenaran yang Allah nyatakan, supaya kita bisa akhirnya kenal Allah, mendekat kepada Allah, dekat dengan Allah. Dunia nggak bisa memahami apa yang, dikatakan oleh Roh karena sifatnya itu adalah rohani.
Sedang kita tahu kalau dunia itu, dunia orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, mereka punya kerohanian yang mati, secara spiritual tuh mati. Mhm. Jadi kalau misalnya bicara tentang, akibat dosa, itu bukan cuma mati nanti gitu ya, maut nanti nih setelah kita, hidup 80, 90 tahun lalu kita mati, nah itulah yang namanya maut, enggak juga. Ngomongin tentang mati ya dalam dosa itu juga mati secara spiritual. Di hadapan Allah kita semua itu mati, ya tanpa Kristus kita semua itu mati secara spiritual. Boro-boro mau cari Allah, boro-boro mau menggapai Allah, kita aja kepikir Allah enggak. Mau mikir yang baik, tapi baiknya kita itu adalah versi manusia, bukan baiknya menurut standar Allah gitu ya. Saya berulang kali katakan kalau mau bicara tentang kebaikan dari standar Allah, kebaikan itu diuji dari mana? Apakah kita baik hanya, "Oh ya, saya kelihatannya baik," itu, wah kelihatannya mukanya baik ya, bisa dipercaya gitu ya. Oh kelihatannya dia baik kok, ramah sama orang, tapi gimana dengan hati manusia? Bagaimana dengan pikiran manusia? Nah, ada banyak orang gitu ya, kelihatannya kayak orang bener gitu ya, kelihatannya kayak orang beragama, tapi ternyata, wah bukan dibilang busuk lagi, nggak nyangka gitu ya. Bukan busuk lagi, kita nggak pernah nyangka orang-orang yang kelihatan agamanya kuat, kelihatannya kayak orang bener gitu kan, kelihatannya kayak taat beribadah, tapi ternyata dalam hatinya hanya ada nafsu untuk berbuat jahat, cabul, selalu ingin melakukan hal-hal yang cemar, seneng seneng gitu buat jatuhin orang, seneng buat, nyakitin hati orang, seneng gitu ya untuk jelek-jelekin orang, nggak tahu kenapa. Nah, itu adalah sebuah contoh bahwa orang-orang di luar dari Kristus adalah orang-orang yang mengalami kematian spiritual. Nah, kalau kita bicara tentang rohani kepada mereka nggak nyambung, karena menurut mereka itu mereka nggak bisa pahamin, mereka nggak ngerti. Karena mereka adalah manusia yang punya spiritualnya itu mati. Nah, jadi kalau bagi manusia rohani, 1 Korintus 2:15 dikatakan, "Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu." Kalau misalnya kita tahu bahwa kita adalah manusia rohani, yang kerohanian ini sudah diberikan kehidupan dalam Kristus gitu ya, kita telah beroleh kehidupan, nggak cuma, kehidupan secara rohani aja, tapi sekarang kita juga lihat dalam hidup kita, kita berjalan dalam kebenaran, kita bisa hidup dalam kebenaran, itu adalah bukti bahwa kita adalah manusia yang sudah dalam ciptaan baru. Kita suka untuk menilai segala sesuatu, menguji segala sesuatu gitu ya, kalau misalnya kita baca beberapa ayat firman Tuhan, menguji segala sesuatu. Saya percaya setiap orang yang sudah ada dalam Kristus, ketika dia baca firman Tuhan, dia punya kerinduan untuk menilai, untuk mendalami, untuk mencari tahu lagi. Karena dia pengen lebih lagi kenal dengan Kristus gitu ya. Itu yang saya suka setiap kali Bible study. Saya ajak teman-teman saya Bible study gitu ya. Waktu itu saya juga pernah buka di Zoom Bible study. Dan kita banyak bicara tentang, baik lagi kita bukan bicara tentang hal-hal lain di luar dari Alkitab, kita bicara tentang Alkitab. Saya tahu ada begitu banyak, topik yang akan kita bahas dalam Bible study gitu ya, mau kita baca dari mana? Bahasa aslinya, dari budayanya gitu ya, dari, perspektif orang zaman dahulu gitu kan. Tapi setiap kali saya Bible study, oke kita akan melihat sejarahnya, kita akan melihat budaya zaman dahulu, tetapi pada akhirnya kita akan cari tahu prinsip kebenaran. Ya, karena itu jauh lebih penting gitu ya, daripada kita cuma tahu-tahu tapi kita nggak tahu harus berbuat apa gitu ya. Harusnya ketika kita baca firman Tuhan, kita akhirnya diperlengkapi untuk akhirnya kita bisa menghidupi firman itu. Nah, selanjutnya saya temukan juga 1 Korintus 10 ayat 25 dikatakan kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Jadi kalau misalnya kita lihat dari ayat firman Tuhan lainnya, karena saya percaya firman Tuhan tidak pernah bertentangan ya. Kelihatannya kayak tumpang tindih gitu ya, tapi tidak pernah bertentangan. Itulah luar biasa firman Tuhan. Kenapa? Karena kita jadi belajar gitu ya. Oh, yang satu firman Tuhan bicara ini nggak boleh, tapi yang ini boleh. Lalu kita diarahin untuk ngerti ini, lalu kita dilarang untuk ngelakuin ini. Berarti sebenarnya kita banyak diajar untuk kita lebih, terarah pada derajat tertentu gitu ya, untuk mengerti firman ini. Contohnya kayak bicara tentang, kalau kita
Misalnya sampai satu tempat gitu ya, kan ada tuh lintang bujur gitu ya, kalau misalnya ya lintang bujur Indonesia gitu kan, garis lintangnya berapa, garis bujurnya berapa gitu kan, supaya titik koordinatnya tuh tepat gitu. Dan saya membaca firman Tuhan, setiap kali saya melihat gitu ya, itu tuh kita diarahin supaya titik koordinatnya tuh tepat, kita nggak bias maknanya. Tapi nggak banyak orang yang tahu tentang hal ini, mereka mengira ketika mereka baca firman Tuhan, dengan tidak memperhatikan hal ini, mereka kira, kok seperti bertentangan ya? Saya mau katakan kalau Anda membaca firman Tuhan, tetapi Anda melihat bahwa seperti firman Tuhan bertentangan, berarti Anda yang belum paham. Karena firman Tuhan itu sempurna, firman Tuhan itu cukup bagi pertumbuhan iman kita. Firman Tuhan itu ada untuk menjadikan tuntunan kita untuk berjalan dalam kebenaran. Kalau misalnya ada yang merasa, saya nggak ngerti. Oh, mungkin Anda belum ngerti. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Kita semuanya belajar. Kita semuanya sama-sama mau belajar, bertumbuh, ya kan? Tapi saya mau katakan kalau misalnya Anda udah bilang, "Enggak, firman Tuhan itu nggak masuk akal," gitu ya. Saya mau katakan berarti Anda belum mengerti. Ya, ada banyak orang kan yang baca firman Tuhan nggak mengerti, tapi bukannya mereka willing sadar gitu ya untuk Tuhan bantu aku untuk mengerti. Bukannya mereka untuk mencari tahu gitu ya, Tuhan tuntun aku supaya aku mengerti maksud firman ini apa gitu ya. Tapi mereka malah tenggelam dalam keputusasaan dan akhirnya firman itu dicuri oleh iblis gitu ya. Akhirnya firman itu tidak bertumbuh dalam hidup mereka. Seperti yang Yesus telah katakan gitu ya. Entah lewat penderitaan, apalagi entah lewat tekanan gitu ya, entah lewat, kekhawatiran dunia gitu ya, firman Tuhan itu dicuri dari mereka dan akhirnya mereka jadi mati. Nah, jadi itu tadi bicara tentang orang-orang Yahudi yang di Berea ini, mereka menerima firman, tapi mereka juga setiap hari menyelidiki kitab suci. Kita bisa nggak menyelidiki firman Tuhan ini? Bisa, bisa saudara. Ini ada Bapak Ibu di sini yang mungkin, terbiasa untuk baca firman Tuhan, kita bisa untuk mendalami, melakukan penelitian, bahkan riset terhadap firman Tuhan. Ya, saya sering banget, dosen saya selalu berbicara bahwa, "Oke, nggak apa-apa, yuk kita teliti firman Tuhan, ayo kita uji firman Tuhan, ayo kita dalami firman Tuhan." Nggak apa-apa, karena akhirnya firman Tuhan sendiri yang akan membuktikan bahwa firman Tuhan itu tidak pernah salah, tidak ada celah, dan firman Tuhan itu adalah benar, cukup bagi pertumbuhan iman kita, dan saya percaya hal itu. Jadi sampai hari ini ada nggak orang-orang yang meneliti firman Tuhan? Ada. Mau itu dari orang-orang yang memang merindukan untuk mengenal firman Tuhan lebih lagi, mengenal Allah lebih lagi gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang memang mendalami firman Tuhan untuk menjatuhkan gitu ya, untuk, eee, mendustai, untuk memfitnah, untuk apa lagi? Memecah belah gitu ya. Ada orang-orang yang mendalami firman Tuhan, tapi motivasi mereka bukan untuk mengenal Allah. Tapi lucunya, saya benar-benar dengar ada orang-orang yang seperti itu dan akhirnya mereka bertemu sendiri dengan Kristus. Dan akhirnya mereka tidak bisa menolak ya, sama seperti Paulus gitu ya, setelah menyaksikan Kristus dalam hidupnya. Mereka nggak bisa tolak bahwa memang Kristus itu nyata dalam hidup mereka. Jadi dari awalnya mereka cuma pengen mendalami firman Tuhan untuk menjatuhkan gitu ya, menjatuhkan Injil. Tapi justru mereka yang menemukan sang Injil itu yaitu Kristus. Luar biasa. Sampai hari ini saya percaya ada banyak orang yang kalau mereka mau dalami firman Tuhan, dalamilah firman Tuhan. Kita kan sebagai orang Kristen kita terbuka gitu ya, dalamilah firman Tuhan. Dan saksikan sendiri betapa firman Tuhan itu berkuasa. Ya, karena firman itu hidup. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, "Kita bakar aja gitu ya Alkitab." Oh, nggak apa-apa, karena kita percaya bahwa firman itu hidup. Firman itu hidup. Nah, ada banyak orang yang tidak mengerti hal ini. Jadi sampai hari ini banyak teolog, para ahli sejarah, ahli-ahli budaya, masih nggak mendalami fakta-fakta sejarah gitu ya, kaitan nubuat dengan penggenapan gitu ya, bahkan ada nggak yang mendalami gitu ya tentang akhir zaman? Ada dong sampai hari ini. Saya saksikan beberapa orang justru hari-hari ini lagi senang banget, lagi sering banget dalami kitab Wahyu gitu ya. Kemarin siapa, Pak Sugi yang ada di live TikTok ini muncul,
Saya lupa dia dari SRT mana, dia bilang, "Kapan-kapan bahas Wahyu," gitu. Saya sejujurnya kalau bicara Wahyu itu, menurut saya itu kan bicara tentang masa depan ya, bicara tentang masa depan, bicara tentang kegenapan rencana Allah, yaitu kedatangan Yesus kedua kali, gitu ya. Kedatangan Yesus kedua kali bukan cuma bicara tentang, Yesus datang menjemput gitu ya, para pengantinnya, tapi juga bicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu ya, ketika Yesus itu datang kedua kali. Nah, kenapa saya tuh jarang bicara tentang wahyu? Karena menurut saya gitu ya, firman-firman Tuhan lainnya aja tuh belum pernah untuk kita mengerti dan kita lakukan. Ada banyak orang yang masih belum mengerti firman Tuhan, apalagi melakukan gitu ya, belum. Jadi menurut saya daripada kita bicara tentang, hal-hal di masa mendatang, yang kebanyakan orang itu tidak mengerti dan akhirnya membuat mereka jadi takut, gitu ya. Karena mereka belum kenal Kristus, mereka belum mengerti identitas mereka belum mengerti tentang tanggung jawab mereka, jadinya rasa takut. Takut dalam arti takut, "Nanti gue selamat gak ya?" Gitu ya. Jadi karena pengertian mereka belum lengkap, jadinya ya udah mereka akhirnya mendapatkan makna yang berbeda dari kitab Wahyu itu gitu. Makanya saya percayanya bahwa untuk membaca dan mau merenungkan kitab Wahyu itu kita perlu yang namanya kedewasaan rohani. Karena saya nggak pernah mau pakai ayat-ayat firman Tuhan untuk menakut-nakuti orang. Saya nggak pernah mau untuk pakai ayat firman Tuhan untuk mengintimidasi orang, nggak. Karena menurut saya pada akhirnya gitu ya, yang namanya kebenaran itu pasti akan menuntun kita dengan kesadaran. Dengan satu kerinduan, dengan satu keinginan bahwa, "Ya Tuhan, aku mau lakuin yang benar." Ya, jadi bukan karena kita tuh mau gitu ya ngelakuin yang benar, kita tuh takut nanti nggak masuk surga. Enggak. Nah, orang yang berkata bahwa, "Saya takut, saya tidak masuk surga." Lah berarti sebenarnya dia belum mengerti makna keselamatan. Jadi menurut saya buat apa bicara tentang hal-hal di masa mendatang, kalau pemikiran dia belum dewasa, kalau pengertian dia tentang Kristus belum lengkap. Kalau pemahaman dia tentang iman kepada Kristus tuh belum lengkap, gitu. Dan saya menyayangkan aja, sebenarnya kan bicara tentang kitab Wahyu gitu ya, ini karena kita bicara tentang pendalaman firman Tuhan, ada banyak orang itu jadi akhirnya membuka celah untuk perselisihan, gitu ya, karena beda pandangan. Sedangkan menurut saya, hal yang terjadi di masa mendatang itu kita nggak bisa untuk kendalikan, ya kan. Yang kita bisa lakukan sekarang, yang kita bisa usahakan sekarang adalah saat ini, gitu ya. Kalau misalnya kita udah fokus, kita percaya bahwa Tuhan kita mau bertanggung jawab, sebagaimana kita anak-anak Tuhan, kita mau bertanggung jawab, hidup benar, takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, ya udah, yang terjadi di masa mendatang, apapun itu kita percaya bahwa Kristus akan menjemput kita, that's it. Apapun terjadi gitu ya, ada banyak orang, "Saya takut," gitu, "nanti saya nggak ikutan rapture," gitu kan. Apapun terjadi meskipun akhirnya mungkin ada beberapa orang yang, wah gitu ya, nggak terangkat gitu ya dalam dalam hal rapture. Tapi kan ada Kristus gitu ya yang bersama dengan kita, yang mungkin kita dapat bagian untuk menginjil kepada orang-orang yang tertinggal ya kan, orang-orang yang memang perlu gitu untuk mengalami yang namanya penderitaan dan segala macam untuk mereka bisa akhirnya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, saya mau katakan bahwa sampai hari ini masih banyak orang yang mendalami, yang mencari tahu gitu ya, fakta-fakta yang ada di dalam firman Tuhan. Mereka cari tahu tentang nubuatan dan penggenapannya, mereka cari tahu strategi-strategi, dalam pengembalaan gitu ya, dalam penginjilan, apalagi dalam, eee, pembangunan tubuh Kristus, dalam pembangunan gereja Tuhan, masih loh sampai hari ini ada. Makanya waktu itu saya belajar tentang, bagaimana, 29 syarat menjadi penatua gereja. Banyak nggak? Banyak. Syarat-syarat menjadi diakon, ada nggak? Ada dalam firman Tuhan. Bicara lagi, kalau kita mau telusuri tentang kepemimpinan yang Alkitabiah, banyak nggak dalam Alkitab? Banyak.
Apalagi kita mau bicara tentang menjadi guru yang Alkitabiah, banyak nggak dalam Alkitab? Banyak, ya, dan saya bersyukur ketika kita mau dalami firman Tuhan ya, kita mau baca secara berurutan, kayak saya lagi baca Bilangan nih. Beberapa orang kayak, "Aduh," gitu kan, "bilangan apa apa itu dapatnya?" Gitu kan, karena kayak lebih banyak tentang jumlah, tentang, mmm, nominal gitu kan, tentang, orang Israel ini segala macam. Tapi kalau kita telusuri sebenarnya masih ada kok prinsip kebenaran yang kita bisa dalemin. Contoh hari ini saya belajar tentang peristiwa Miriam dan Harun. Nah, saya senangnya ketika kita mau mendalami firman Tuhan secara berurutan, ya, kita banyak belajar hal yang lebih lengkap daripada comot-comot ayat. Nah, biasanya kalau misalnya ada orang yang comot-comot ayat, saya maklumin, karena mereka ngertinya kayak gitu ya. Coba kita baca firman Tuhan secara lengkap, kenapa? Jadi kita dapatnya lengkap. Contohnya ketika saya baca berurutan dari kitab Bilangan nih, dari Kejadian sampai sekarang, lagi baca di kitab Bilangan tentang Miriam, Harun, dan Musa, kan itu lucu peristiwanya. Miriam dan Harun, ya, meremehkan Musa karena Musa mengambil wanita wanita Kus ya kalau nggak salah. Iya, Musa mengambil perempuan Kus. Lalu selanjutnya apa? Lalu selanjutnya mereka tahu kelemahannya Musa, tapi mereka bilang gini, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa aja? Emang emang Tuhan cuma berfirman lewat Musa aja? Bukankah Tuhan juga bisa berfirman lewat kita?" Dan lucunya dari peristiwa itu kalau Bapak Ibu perhatikan, bukan Musa yang melawan Miriam dan Harun. Musa cuma mengatakan satu kalimat doang, itu pun doa bagi Miriam. Justru yang berhadapan dengan, si Harun dan Miriam ini adalah Allah sendiri. Lucu ya? Adalah Allah sendiri. Sebentar sebentar, Pak, mohon maaf nih, saya lagi ini paket, mohon maaf paket. Udah nggak apa-apa, biarin aja. Oke, jadi, lucunya kalau misalnya kita perhatikan, kalau kita mendalami firman Tuhan, baca pelan-pelan, Miriam dan Harun jadinya versus versus Allah, bukan versus Musa. Bentar ya, dia bel lagi.
Kembali hadir. Maaf iklan, tadi ada urusan, jadi harus, ngurusin. Oke, jadi, ketika dalamin tentang bagaimana Miriam dan Harun itu memandang rendah Musa, justru jadi Allah yang maju gitu ya, justru jadi Tuhan yang maju dan akhirnya kita baca justru tepat sesuai dengan firman Tuhan katakan, "Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi." Kedua kakaknya Musa memandang rendah Musa, tapi justru Allah yang menyatakan gitu ya, kemuliaannya, karena maksudnya ini Miriam dan Harun udah memandang rendah abdi Allah gitu ya, hamba Tuhan yaitu Musa. Dan Musa bukannya kayak, "Nah ini nih Tuhan membela saya," gitu ya, bukan. Justru Musa berdoa bagi Miriam, "Tuhan sembuhkanlah dia." Tapi hal itu nggak bisa untuk diundur gitu ya. Tetap Miriam kena kusta dan orang Israel harus menunggu sampai Miriam kelar sembuh gitu ya, kustanya, setelah, kustanya telah hilang, udah dinyatakan sembuh, tahir, baru akhirnya mereka bisa berjalan. Jadi bayangin karena kesalahan Miriam dan Harun, sehingga akhirnya orang Israel harus tertunda berjalan gitu ya 7 hari, gara-gara Miriam kena kusta, ya. Menarik ya? Nah itu yang saya senang ketika kita dalami firman Tuhan. Tadi saya lagi bahas bahwa, sampai hari ini kita sebagai orang percaya perlu kok untuk mendalami firman Tuhan. Jangan cuma baca, sayang banget. Kalau kita mau mendalami firman Tuhan, dari satu pasal ke pasal yang lain, kita baca dari satu ayat ke ayat yang lain, terus kita mau untuk mendalami lagi gitu ya, memperhatikan budaya, bahasa aslinya, perspektif orang zaman dahulu, kelihatannya kayak, ribet ya." Loh, kita mau untuk belajar firman Tuhan dengan perspektif yang benar, benar kan? Kita mau mendalami firman Tuhan, gini, kalau kita mau riset, misalnya kita mau riset, misalnya satu tumbuhan gitu ya, kita kan perlu ada caranya gitu kan, ada tools-nya, ada caranya, metodenya harus tepat gitu kan, terus ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, ya sama ketika kita mendalami firman Tuhan. Ada banyak orang mendalami firman Tuhan itu brutal gitu ya, brutal kenapa? Dia samaratakan semuanya. Jadinya jadinya jadi amburadul gitu ya. Iya, ya banyak kan orang-orang yang tahu, ya bilangnya katanya udah pernah baca firman Tuhan, udah pernah belajar, tapi ternyata yang mereka bicarakan itu jauh, maknanya daripada yang sebenarnya gitu ya. Kita yang tahu diem-diem aja. Nah, jadi hasil dari orang-orang Yahudi yang akhirnya menerima dan percaya kepada Injil yang ada di Berea ini, mereka akhirnya mau untuk percaya, oke? Dan kita mulai, banyak mendengar bahwa ada perempuan-perempuan terkemuka gitu ya. Kalau misalnya sebelumnya di Kisah Para Rasul pasal yang dari tentang Lydia itu ya, Kisah Para Rasul 16 ya? Iya, dari Kisah Rasul 16 kita udah banyak tuh lihat gitu ya, dari Lydia, lalu berapa perempuan terkemuka, lalu di Tesalonika juga ada beberapa orang perempuan yang terkemuka juga akhirnya menjadi percaya gitu ya, dan beberapa laki-laki Yunani. Jadi real, bener-bener Yunani gitu ya, bukan Yahudi atau Yahudi setengah-setengah gitu, benar-benar Yunani. Jadi hasil dari pemberitaan Injil Paulus terhadap orang-orang di Berea, ada nggak yang menerima? Ada. Nggak cuma menerima, akhirnya mereka mau untuk belajar jadi murid, ya mereka mendalami, menyelidiki gitu ya, setiap harinya. Tetapi apa yang terjadi juga, ada output yang lain, yaitu apa, orang-orang Yahudi di Tesalonika, yang sebelum mencari ribut itu, mereka dengar kalau penginjilan tuh udah sampai ke Berea. Jadi mereka kejar juga gitu ya. Mereka kejar juga, mereka datang ke Berea untuk menghasut dan menggelisahkan hati banyak orang. Nah, jadi menariknya adalah, sekalipun orang-orang Yahudi itu karena iri hatinya gitu ya, berusaha untuk
menggagalkan Injil, tapi mereka selalu datang belakangan gitu. Jadi akhirnya kita lihat kehendak Tuhan, itu pasti terjadi kalau memang ya itu adalah kehendak Tuhan pasti terjadi gitu ya, tergenapin. Akhirnya ada nggak orang-orang yang menentang? Akhirnya ada nggak orang-orang yang berusaha untuk menggagalkan Injil? Ada. Tapi yang terjadi lebih awal adalah penginjilan tetap diadakan. Keren ya Tuhan itu ya. Tuhan izinkan untuk penginjilan dulu gitu kan, baru orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika dengarnya baru belakangan gitu ya, dan selalu kan kayak gitu ya. Dari, pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus ini karena kita banyak belajar, perjalanan Paulus di Kisah Para Rasul ini, pokoknya ketika Paulus sudah menginjil, barulah orang Yahudi ini kucuk-kucuk-kucuk datang gitu kan, bikin onar gitu kan. Tapi pemberitaan Injil udah terlebih dahulu dinyatakan, gitu ya. Kecuali seperti kasus-kasus yang kita lihat, di Kisah Para Rasul, 16 ya, bagaimana, Paulus tuh tahu gitu ya bahwa Roh Kudus tidak menuntun mereka ke sana. Ya udah ikut aja menurut tuntunan Roh Kudus. Wow. Jadi akhirnya saudara-saudara yang ada di Berea itu, orang-orang percaya di Berea itu karena melihat gitu ya kondisinya rame nih gitu kan, heboh gara-gara orang-orang Yahudi yang iri hati ini, mereka jadi menyuruh Paulus untuk ke pantai laut ya, karena Silas itu dan Timotius masih melayani di Berea. Oke, dan akhirnya Paulus ditemani sampai akhirnya sampai di Athena. Ya jadi bener ya, eee, Injil itu dari Yerusalem, lalu Tuhan arahkan, Tuhan gerakan bukannya langsung ke Asia ke bawah gitu ya, tapi malah jadi, ke Eropa. Nah, jadi akhirnya ya Paulus melanjutkan perjalanan ke Athena. Dan saudara-saudara di Berea itu menyampaikan pesan kepada Silas dan Timotius untuk secepat mungkin datang kepada Paulus. Wow, jadi kita melihat jemaat Tuhan yang ada di Berea ini, mereka nggak cuma terima pekabaran Injil, ada yang beda gitu ya. Mereka mau untuk menerima pengajaran itu dan mereka mendalami, mereka belajar, mereka menyelidiki gitu ya, mereka bertanya jawab, mereka melakukan discernment terhadap Yesus dan kaitannya terhadap orang, kitab suci orang Yahudi. Jadi apakah kita bisa untuk menyelidiki, mendalami firman Tuhan ini? Bisa, bisa. Firman Tuhan ini bukannya ada larangan tidak boleh mendalami. Kalau firman Tuhan ini adalah benar, ayo kita dalamin sama-sama. Tetapi yang orang-orang itu sering salah pahamin adalah, seperti kita menyelidiki yang tadi saya bilang, ketika kita mau menyelidiki satu tumbuhan, ada cara-caranya, ada metodenya, ada tools-nya. Ya kan? Tujuannya adalah supaya kita lihat hasilnya, supaya kita tahu yang benar dengan cara yang benar. Contoh misalnya kita mau menyelidiki gitu ya, kan kayaknya di TikTok ini banyak gitu ya yang suka tuh kalau misalnya kita pakai pakai alat gitu ya, kita mau zoom in kayak, gimana sih kalau misalnya, bakteri dikasih, eee sabun gitu kan, sabun, matahari terang gitu kan, gimana sih caranya gitu kan, efeknya gimana sih? Terus kan nah dia kan perlu tuh untuk, ditaruh di tempatnya khusus gitu ya, kaca bening itu gitu kan, jadi tempat taruh bakteri itu, lalu dia, pakai pipet untuk masukin si, matahari cerahnya ya kan, untuk bisa naruh sabun itu ke bakteri itu, mau lihat hasilnya, pakai tools yang khusus, kan ada cara-caranya. Nah, ada banyak orang yang membaca firman Tuhan, mereka tuh menutup, telinga mereka, menutup mata mereka dengan cara-cara, dengan tuntunan yang ada. Jadi brutal, baca firman Tuhan brutal gitu ya, nggak ngerti artinya, tapi koar-koar bilang ngerti. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang mau mendalami firman Tuhan, ada nggak arahannya? Ada, ya. Kalau misalnya kita gini deh, kalau misalnya kita mau mendalami satu, dulu tuh saya pernah baca The Art of War gitu kan. Kita kan perlu dalemin tuh kayak, oh zaman dahulu tuh kayak gini, oh ini ada tokoh-tokoh ini tuh apa sih sebutannya ini maksudnya apa, emang zaman dahulu tuh kenapa, perekonomian mereka kenapa, kan kita perlu back
kepada sejarah gitu kan, kembali kepada sejarah. Nah sama, ketika kita baca firman Tuhan, kita mau mendalami firman Tuhan, kita perlu melihat perspektif orang zaman dahulu. Kalau misalnya ada orang bilang kayak, "Ih aneh banget sih, Kisah Para Rasul si penulisnya," gitu ya. Kenapa dibilang sampai ke ujung bumi gitu kan, kan bumi nggak ada ujungnya. Hello, zaman dahulu orang-orang tuh percaya bahwa bumi itu datar. Perspektif mereka, mereka mengertinya saat itu ilmu yang mereka miliki, mereka percayanya bumi itu datar. Tapi dalam dalam perkembangan kita tahu akhirnya kan bumi itu bulat ya, nggak ada ujungnya. Jadi berita tentang pemberitaan Injil itu harusnya tidak pernah berakhir, karena bumi nggak ada ujungnya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau untuk mendalami firman Tuhan sama-sama, ya lewat Bible study, lewat kita baca sendiri mungkin, nggak terlalu suka gitu ya dalam dalam perkumpulan banyak orang, ya udah kita baca sendiri. Kita dalemin budayanya, kita lihat bahasa aslinya gitu ya, terus kita lihat perspektif orang zaman dahulu gimana. Terus lalu beberapa orang bilang, "Ah ribet, pengennya praktika-praktikanya aja," gitu ya. Ya ada sih orang-orang yang kayak gitu, nggak salah juga gitu ya. Mungkin mereka memang, tidak terlalu tertarik untuk mendalami firman Tuhan. Tapi kita nggak bisa baca firman Tuhan melupakan konteksnya. Karena berarti itu kita sedang melakukan kejahatan terhadap firman Tuhan. Dibilang apa ya, kasarnya itu tuh sedang memperkosa firman Tuhan karena kita melupakan konteks, 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 dan konteks. Ada kan orang-orang yang pakai firman Tuhan untuk cocokologi. Contohnya, itu kenapa dulu keturunan Adam dan Hawa nikahnya sama sama saudaranya? Hello, zaman dahulu itu belum ada manusia lain. Ya mereka mau nggak mau, mereka emang diizinkan untuk menikahi saudaranya sendiri. Tapi zaman sekarang, lo mencoba menikahi, darah daging lo sendiri, jadinya keturunan Anda lah yang akan rusak. Kenapa? Gennya menolak. Terus misalnya ada orang bilang, "Kenapa dulu wanita gitu ya, ketika dia, mengeluarkan darah dianggap najis," gitu ya, terus dia perlu untuk menjauhkan dirinya, membersihkan dirinya sebelum matahari terbenam. Loh kalau kita bicara higienitas ya, hygiene, itu kan berkaitan dengan hygiene. Dan itu kan memberikan ruang bagi wanita untuk dia beristirahat, untuk dia nggak banyak ketemu sama orang, untuk dia nggak menyibukkan dirinya. Balik lagi ke konteks, konteks, dan konteks. Nah, ada banyak orang yang nggak pakai logikanya dan bikin membaca firman Tuhan dengan brutal, akhirnya memakai firman Tuhan untuk membenarkan dirinya sendiri, salah. Terus apalagi, kenapa zaman dahulu tato itu nggak boleh gitu ya? Lihat dulu sejarahnya, di zaman dahulu orang itu menggores-goreskan kulitnya ya, dibilangnya dalam firman Tuhan apa, merajah gitu ya, tanda-tanda pada kulitnya. Karena di zaman dahulu di Timur Dekat kuno itu ada sebuah kebiasaan, orang-orang itu melukai kulitnya gitu ya, memberikan tanda kepada kulitnya sehingga keluar darah untuk mengundang dewa-dewi. Sampai zaman sekarang masih ada nggak? Ada. Tuh lihat Exhuma. Kita nonton nonton Exhuma kayak, wah gitu ya. Ya nggak sampai benar-benar amat sih si dukunnya gitu kan, tapi kan sebenarnya itu sebuah tanda gitu kan. Si dukunnya bilang bahwa, "Saya perlu kasih persembahan, untuk menyenangkan dewa-dewi supaya dia nggak fokus kepada, perpindahan kuburan ini," gitu. "Oh Kakak nonton Exhuma?" gitu, nggak apa-apa. Karena menurut saya, kita perlu untuk, nggak cuma belajar hal yang benar gitu ya, kita perlu lihat, oh ternyata kepercayaan orang-orang di luar sana kayak gini. Oh ternyata ada kebiasaan-kebiasaan orang di luar tuh seperti itu, iya. Jadi dari zaman dahulu, orang-orang yang suka merajah kulitnya, menggoreskan tubuhnya supaya keluar darah gitu ya, tujuannya untuk menarik perhatian dewa-dewi, supaya keinginan mereka, supaya harapan mereka kesampaian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah motivasi Anda ketika bikin tato tuh apa? Untuk menyenangkan dewa-dewi? Ya itu salah, karena Tuhan kita cuma Yesus, ya. Jadi kalau misalnya kita nggak mempelajari tentang konteks, budaya, bahasa gitu ya, perspektif orang zaman dahulu, sayang banget. Kita dapetin firman Tuhannya nggak lengkap gitu ya. Ya. Nah, jadi kita sebagai orang percaya, kita pernah nggak nih saya tantang ke semua orang yang mendengarkan, halo Kak Jagat. Ketika kita sebagai orang percaya,
Kita pernah nggak untuk menekuni firman Tuhan? Jangan bilang, "Ah, ngapain nekuni firman Tuhan, tinggal denger aja nih," gitu kan, khotbah dari beberapa hamba Tuhan. Tapi saya mau katakan, sukacitanya beda ketika kita dalami firman Tuhan itu sendiri. Sebuah kepuasan yang hanya kita bisa terima ketika kita menemukan kebenaran itu sendiri. Yuk, kalau misalnya ada yang ngerasa kesulitan untuk menekuni, mendalami firman Tuhan, yuk kita belajar untuk kita mendalami firman Tuhan sama-sama. Untuk kita mendalami firman Tuhan dengan konteksnya gitu ya. Contohnya, misalnya, ada yang, dulu dulu gitu ya, dulu saya mengira bahwa perkataan apa yang kan ada lagunya ya, "Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah timbul dalam hati," gitu ya, "apa yang tidak pernah didengar telinga, itu yang Allah sediakan bagi orang-orang yang percaya," gitu ya. Kalau kita lihat konteksnya itu bicara apa, itu bicara hikmat. Ternyata ada hikmat Allah yang akan diberikan kepada kita gitu ya. Sebenarnya bicara tentang Allah, Allah memberikan nggak sesuatu hal yang kita nggak pernah sangka? Iya, tapi kita mungkin bisa pakai ayat yang lain, jangan pakai ayat yang itu. Karena ayat yang itu kalau kita bicara, itu bicara tentang hikmatnya Tuhan, bicara tentang tuntunannya Tuhan dalam kehidupan orang percaya, ya. Tapi, kita percaya nggak kalau Allah tuh akan menyediakan gitu ya, lebih dari apa yang pernah kita doakan, kita percayai? Iya, iya. Nah, jadi kalau misalnya kita orang percaya, kita nggak terbiasa untuk mendalami firman Tuhan, ya udah mulailah membangun kebiasaan itu. Jadi mulai bangun kebiasaan baik, kebiasaan sebagai orang benar tuh bukan cuma, "Oke, saya akan memulai hidup benar, saya memulai hidup takut akan Allah," gitu ya. Bukannya, "Oke, saya akan belajar berkata jujur," bukan itu aja. Membangun hidup dalam kebiasaan yang benar, mengenakan manusia baru itu maknanya luas banget, termasuk untuk kita meluangkan waktu untuk mendalami firman Tuhan. Dari 24 jam loh. Berapa jam sih kita tidur? Ada orang yang tidur hanya 5 jam, ada orang yang tidur hanya 8 jam. Oke, anggaplah sisa 16 jam gitu ya, dari 16 jam itu berapa jam kita luangkan waktu untuk Tuhan? Kita pernah hitungin nggak? Kalau misalnya kita bisa meluangkan waktu gitu ya, ini main TikTok gitu, nonton di TikTok. Wah, ini seru banget gitu ya. Kemarin ada yang bagiin ke saya, share live-nya salah satu akun. Saya tuh kebangun jam 3 pagi, ya ampun, orang-orang itu semangat banget gitu ya. Maksud dia baik gitu, untuk saya bisa, observasi, untuk saya bisa perhatikan. Tapi maksud saya selalu saya bilang ya dari mulai bulan Mei ini, jangan banyak kita luangin waktu untuk di sosmed aja. Karena di dunia nyata ini masih perlu kita anak-anak Tuhan untuk hidup sebagai saksi. Gimana cara mengatasi malas? Karena saya pengen berdoa, baca Alkitab, malas, sangat malas. Yang malas itu kan daging, ya kan? Dan daging itu yang perlu kita untuk latih. Nah, bicara tentang pertumbuhan rohani, itu nggak cuma kita kan, manusia baru gitu ya, dibilangnya kita, jadi anak-anak, kan kita nggak langsung, "Wih, dewasa rohani," gitu ya, enggak secepat itu. Kita yang akhirnya mau untuk bertekun. Nah, ini ada banyak orang Kristen yang tidak mau bertekun. Bertekunnya hanya untuk hal-hal yang disenangin gitu ya, giliran untuk, "Aduh, baca firman Tuhan, kok kayaknya nggak dapet apa-apa." Tunggu dulu, jangan-jangan sebenarnya Allah mau untuk menyatakan isi hatinya, tapi kita terburu-buru berasumsi, "Ah, nggak ngerti lah Tuhan, udah lupain aja." Kata Tuhan, baru gua pengen bukain ke lu, lu buru-buru sih." Jadi kita kita tuh tidak menghargai Tuhan dengan meluangkan waktu secara khusus untuk Tuhan. Loh, kok kita untuk sahabat kita mau tuh luangin, kita teleponan 2 jam gitu kan untuk dia bicara, atau kita luangin waktu 30 menit voice note-nya nggak kelar-kelar ya kan. Kita kayak sampai, ya ampun voice note-nya banyak banget, udah teleponan aja, teleponan 2 jam nggak kelar-kelar, lanjut 5 jam gitu kan. Kalau kita menganggap Yesus itu berharga, Yesus itu begitu pribadi yang luar biasa dalam hidup kita pasti akan meluangkan yang terbaik bagi dia.
Kalau kita mengasihi seseorang, kita akan mau berkorban bagi dia, setuju? Karena saya percayanya kasih itu nggak bisa dilepaskan dari pengorbanan. Kalau misalnya kita bilang, "Aku mengasihi kamu," Cailah, "pasti aku akan berkorban bagi kamu," ya elah. Katanya apa, 7, "Banyak samudra akan kulalui," gitu kan, "gunung akan kudaki." Terus kenapa hari ini nggak datang? Hujan. Ya itu kan tandanya nggak mau berkorban, cuma di omongan doang. Kalau misalnya kita bilang bahwa, "Saya mengasihi Engkau Tuhan, Tuhan jadi prioritas yang pertama, Tuhan jadi segala-galanya dalam hidup saya, maka saya akan berkorban bagi Tuhan." Nah, berkorban bagi Tuhan itu kan maknanya luas ya, salah satunya adalah kita meluangkan waktu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita pernah nggak dengerin Tuhan? Atau kita hanya ngaku kita anak Tuhan, tapi kita masih nyetir hidup kita sendiri. Giliran Tuhan bilang, "Sini biar aku yang pegang setir." Nggak mau, aku aja yang pegang setir sendiri. Aku yang pegang hidup aku. Aku yang bisa untuk mengadakan setiap rencana, planning, aku yang akan pegang hidup aku. Loh kapan untuk Tuhan, ada untuk menguasai kita, memimpin kita, menuntun kita? Banyak kan sampai hari ini orang-orang percaya yang udah di dalam Kristus, udah percaya, bilangnya mengasihi Tuhan, tapi hidupnya masih self-center. Fokusnya cuma aku aja, untungnya aku aja, pengennya aku ini, aku maunya ini Tuhan, kalau bisa aku maunya ini. Aku harus kayak gini, aku harus ini, segala macam. Jadi akunya aja yang gede. Tuhannya di mana? Kalau misalnya ada yang bilang, "Gimana ya Kak, caranya untuk supaya nggak males gitu ya, untuk baca, untuk merenungkan firman Tuhan?" Saya mau katakan, Kristus berharga nggak bagi kamu? Kalau Kristus berharga bagi kamu, maka kamu akan mau untuk meluangkan waktumu bagi Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan, baca firman Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya kita menganggap Tuhan itu yang terutama dalam hidup kita pasti akan menganggap Tuhan itu sebagai prioritas segala-galanya dalam hidup kita. Kalau kita aja menghargai gitu ya sahabat kita luangin waktu 5 jam gitu ya untuk dia telepon gitu, ada nggak orang-orang kayak gitu? Ada nggak sih kita punya sahabat-sahabat yang seperti itu? Ada ya pasti tentunya, "Gue lagi down banget nih, gue lagi butuh teman ngobrol." "Oh, ya udah gue lagi kosong nih." "Bang, kita lagi kerja." Iya, bentar gue berhentiin dulu," gitu ya. Kenapa? Kita luangin waktu kita untuk orang-orang terdekat kita. Loh kenapa sih kita nggak pernah mau luangin waktu buat Tuhan? Atau jangan-jangan Tuhan nggak pernah jadi sosok yang berharga dalam hidup kita? Alias kita cuma sugar coating. Kita cuma datang ke Tuhan pas lagi ada maunya aja, giliran lagi, "Ah, Tuhan lagi sibuk. Tuhan aku lagi sibuk, nggak bisa diganggu." Wah, saya tahu perkataan ini nggak enak banget, tapi kita perlu tahu kebenaran ini. Kita perlu untuk meluangkan waktu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Untuk saat teduh. Saat teduh ini ada banyak orang yang, mengecilkan maknanya gitu ya, mempersempit makna tentang saat teduh. Saat teduh itu nggak cuma bicara tentang kita, duduk diam gitu ya, mmm, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, tapi kita juga bisa sambil jalan, kita melihat dunia sekitar kita dan kita berefleksi, "Ih Tuhan, kebayang nggak sih kalau misalnya kasih Tuhan tuh nggak ada di dunia ini? Kira-kira ada nggak ya kebaikan di dunia ini? Kira-kira ada nggak ya ketulusan di dunia ini?" Tuhan, kalau orang-orang itu nggak dengar kebenaran, Tuhan siapa lagi yang bisa untuk memberitakan kebenaran kepada mereka? Tuhan kalau misalnya lihat orang-orang sekitar, saya tuh kalau misalnya lagi perjalanan gitu ya, jalan-jalan, mmm, saya lebih seneng gitu ya untuk memperhatikan keadaan sekitar. Kenapa? Saya jadi banyak berefleksi. Bukan saya membandingkan diri saya kepada orang lain, tapi saya lihat Tuhan itu begitu besar ya kasihnya. Ada orang yang diberkati Tuhan sehingga dia bisa punya mobil, tapi ada orang yang dia bersyukur udah punya motor. Tapi ada juga orang yang, yalah dia cuma terima duit 5.000 dari dia jual koran, dan dia bisa, "Makasih Pak, makasih," dia bersukacita banget. Jadi saya selalu gitu ya, saya selalu berefleksi, ambil kesempatan refleksi gitu ya, sambil saya perhatikan sekitar saya, sambil saya dengerin podcast, saya tuh sambil dengerin, sambil memperhatikan keadaan sekitar, "Oh Tuhan, orang-orang itu sekarang itu sukanya seperti ini ya," gitu. Ya ampun, mereka berangkat pagi, pulang malam, macet-macetan gitu ya.
untuk mereka tuh ada, bekerja gitu. Waduh, nggak mudah juga ya. Nah, jadi kalau ngomong tentang saat teduh itu nggak cuma kita oke gitu ya, kita udah pujian penyembahan 20 menit, nggak. Makna tentang saat teduh itu luas banget Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bisa nggak sih kita untuk punya waktu-waktu refleksi gitu ya, tentang kasih Allah, tentang penyertaan Allah, tentang rencana Allah gitu, dalam kehidupan sehari-hari bisa. Dan itu kan yang sering Tuhan itu nyatakan kepada kita, di mana dia itu dengan sendiri untuk menyampaikan isi hatinya kepada kita. Ih Tuhan, kalau tadi Tuhan nggak tolong gimana aku ya? Di pinggir jalan tol gitu kan, nih mobil tiba-tiba mau mogok, gimana Tuhan ditungguin gimana gitu kan. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu sebenarnya sering kali menyatakan diri kepada kita. Cuma sayangnya kita yang tidak menyadari hal itu. Tuhan tuh udah sering kali berkata-kata sama kita lewat kehidupan sehari-hari. Tapi karena kita tidak peka gitu ya, kita tidak memperhatikan hal itu. Contohnya, masih ingat peristiwa panggilan Allah kepada Musa di atas gunung? Musa melihat adanya semak yang terbakar gitu ya. Kalau kita dalemin budaya orang zaman dahulu, memang di atas gunung itu lumrah kok, normal kok gitu ya, sebuah semak itu terbakar gitu ya, karena di atas gunung lumrah banget gitu ya, karena kering, panas, dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah Musa tidak menganggap itu sebagai hal yang normal. Kenapa? Karena Musa memperhatikan, "Oh, kok semak itu nggak terbakar, tapi kelihatannya kayak kebakar, tapi nggak kebakar. Tuh, kok aneh?" Gitu ya. Baru kan Musa mendekati semak itu dan Tuhan berkata, "Musa, Musa, jangan mendekat, karena ini adalah tanah yang kudus." Dan akhirnya di situlah Musa mendengar tentang panggilannya, tentang isi hati Allah kepada orang-orang Israel yang ada di Mesir. Saya mau katakan bahwa kalau misalnya kita belajar firman Tuhan, nah dalemin budaya, dalemin, perspektif orang zaman dahulu, ketemu tuh kayak gitu. Jadi akhirnya kita ngelihat prinsipnya bahwa kalau misalnya kita memperhatikan keadaan sekitar kita dengan saksama gitu ya, dengan hati-hati, kita pasti akan melihat kok Tuhan itu berbicara sama kita. Ya menuntun kita kepada kebenaran. Nah, pertanyaan adalah, gimana ya Kak bedain mana yang perkataan Allah sama mana yang itu sebenarnya perkataan si jahat? Ya lihat aja, mengarahkan kepada kebenaran nggak? Kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, berarti itu bukan perkataan Allah. Itu mengarahkan kita kepada pertumbuhan kerohanian nggak? Ada orang yang bilang, "Iya soalnya iya lagi di mall gitu ya, terus tiba-tiba kayak dapet tuntunan aja gitu kayak, udah gitu kan, itu beli aja gitu kan. Tapi waktu itu Kak duit aku nggak ada gitu kayak tapi kenapa kayak tergerak untuk beli itu gitu kan. Habis gitu kan jadinya ya udah seminggu ke depan bener-bener menghemat banget, ya itu kan sebenarnya bukan perkataan Tuhan. Logiknya itu bukan perkataan Tuhan karena itu tidak membuat pertumbuhan rohani, tidak membangun kita gitu kan. Karena ada yang pernah berkata, seperti itu ke saya, pengen ikutan gym lah gitu kan supaya kelihatannya sehat gitu. Kelihatannya bagus Kak gitu kan, ini anak rantau ya, anak rantau. Ketika udah nyampe di gym, tiba-tiba Mbaknya gesek-gesek terus dihabisin Kak tabungannya, bener-bener habis tinggal 500.000 untuk 2 minggu. Ya, bagi beberapa orang 500.000 bisa bertahan 2 minggu, tapi bagi beberapa orang lain 500.000 nggak masuk akal bagi mereka. Nah, jadi kalau kita menekuni, kita mendalami, kita cari tahu tentang kebenaran Alkitab, kita yang diuntungkan. Dengan yang tadi saya bilang, kita mendalami firman Tuhan juga dengan cara, dengan alat yang tepat, ya. Case-nya itu aja, kalau misalnya kita datang ke lab gitu ya, kita bilang, "Saya mau mendalami, apakah si sabun matahari terang ini," gitu kan, "matahari terang ini benar-benar dapat membunuh 99,99% bakteri," gitu kan. Terus kita masuk lab, kita nggak pakai baju lab, kita nggak pakai kacamata lab, kita nggak diikat rambutnya, kita nggak pakai sepatu khusus lab. Terus kita brutal, kita lakuin yang berantakan gitu, asal-asalan. Kan si orang yang di lab, orang gila ini gitu kan. Tapi mereka diem aja gitu kayak, ya dia nggak ngerti. Nah, seringkali ada orang-orang yang memakai ayat firman Tuhan dan berusaha katanya mendalami firman Tuhan, katanya
udah mencari tahu, udah mempelajari firman Tuhan, tapi dengan cara yang tidak tepat gitu ya, dan bilang bahwa firman Tuhan itu tidak benar, karena caranya, metodenya salah, dan motivasinya juga tidak murni di hadapan Tuhan. Jadi ya kita yang tahu, kita yang baca firman Tuhan, kita cuma diem aja, ya maklumlah gitu ya, maklum mereka belum tahu kebenaran. Jadi kita yang diuntungkan ketika kita mendalami firman Tuhan, kita semakin mengenal pribadi Allah, ya kan. Ketika kita baca firman Tuhan, selalu yang saya katakan, pertama kali kita akan mengenal pribadi Allah. Contohnya, yang saya lihat ya dari tadi saya renungin firman Tuhan, dari yang saya baca kisah Miriam sama Harun terhadap Musa gitu ya. Wih, lucu ya ini ya, Miriam sama Harun keselnya sama Musa. Tapi yang datang gitu ya menghadap mereka adalah Tuhan sendiri. Wah, ini keren banget gitu kan. Tapi justru di sini Musa nggak ada pembelaan diri. Musa di sini nggak ada yang, kamu nih ya, kamu nggak menghargai saya," gitu ya. Enggak, justru Tuhan yang jadinya mengadakan penghakiman kepada Harun dan Miriam. Wah, Tuhan nih keren banget gitu ya, saya ketika baca itu. Bahwa sebenarnya yang Miriam dan Harun itu, apa ya, sentuh bukan hanya Musanya, tapi juga menyentuh kepada perkataan Allah. Karena Miriam dan Harun bilang apa? "Emang cuma lewat Musa doang Tuhan itu bisa berfirman?" Jadi yang disenggol mereka tuh Tuhan. Ya, jadi bukan cuma Musa. Dari situ karena Tuhan disenggol ya kan, Tuhan langsung datang ke mereka, bicara gitu ya. "Ini apa-apaan? Emang kamu tahu apa pekerjaan Musa? Kamu tahu nggak apa yang Musa lakukan? Kamu tahu nggak pekerjaan Musa apa? Dia tiap-tiap hari ngobrol sama saya, menghadap kepada saya, melakukan semua perintah saya gitu. Andaikan kamu adalah hamba Tuhan, bisa nggak?" Saya ketika baca itu saya, "Wah Tuhan, Engkau luar biasa banget." Mungkin kalau ada orang mengira bahwa Harun dan Miriam menyentuh Musa karena mengambil wanita Kus doang gitu kan, perempuan Kus. Tapi kalau misalnya kita baca firman Tuhan, Tuhan tuh menyentuh yang nggak kelihatan itu. Bahwa Harun dan Miriam itu sebelnya tuh karena apakah perkataan Tuhan. Jadi Tuhan tahu bahwa Tuhan jadi, oh ini 2 orang ya bermasalah. Terus saya baca juga tentang bagaimana orang Israel itu dipenuhi dengan nafsu yang jahat, roh nafsu gitu ya, yang membuat mereka jadi tamak gitu, membuat mereka jadi serakah. Mereka bilang, "Ah, lebih enakan di Mesir, kita dapat makan daging," gitu ya, "kita dapat makan ini segala macem. Kita di sini cuma makan roti mana," gitu kan. Dalam hati kalau misalnya kita baca, ya masih mending loh dalam padang gurun dipelihara sama Tuhan, ya kan. Mereka nggak sakit, mereka nggak kurang makan, kan Tuhan pelihara mereka, Tuhan jagain mereka ya kan. Namanya juga di padang gurun, ada aja kan pasti tantangannya. Tapi mereka malah bilang, "Lebih enakan di Mesir, kita tuh makan ini, kita tuh lapar tahu ini segala macam." Terus Tuhan kasih nggak? Tuhan kasih. Tapi setelah itu Tuhan mengadakan penghakiman bagi orang-orang yang udah dihasut oleh nafsu yang jahat itu. Nah, kalau misalnya kita telusuri firman Tuhan ya dengan metode yang benar, dengan kembali kepada konteks-konteks dan konteks, kita lihat dari awal sebenarnya Tuhan udah tahu bahwa orang Israel itu dihasut oleh nafsu yang jahat, gitu ya. Nafsu yang besar yang buat mereka serakah. Nah, mungkin Musa juga ngiranya kayak Tuhan, ya udahlah mereka nggak pernah makan daging gitu kan. Musa kan ngeliatnya gitu, kasihanlah Tuhan gitu kan, memang mereka cuma makan mana. Tapi kan ketika kita melihat akhirnya Tuhan menghakimi orang Israel karena nafsu jahat yang menguasai mereka itu. Nah, jadi akhirnya kita mengenal Allah, oh memang Allah itu kudus ya. Allah itu tahu kalau misalnya kita tuh udah, gitu kan, kita udah serong, dari yang harusnya 0 derajat gitu kan, tapi karena kita fokus ke yang lain jadi, kita fokusnya ke 5 derajat, itu kan beda ya, beda tipis tapi akhirnya titik koordinatnya nggak jadi. Makanya kita perlu setiap hari, setiap saat, perlu untuk merenungkan firman Tuhan, mengingat identitas kita, mengingat, eee, pengenalan kita akan Allah, sehingga kita nggak mudah tuh untuk digeser-geser sama iblis. Kan gampang tuh lewat sosmed ini mungkin ya. Ih,
Tuhan, dia cakep banget ya ampun, kayaknya keluarganya happy banget, ya ampun kayaknya dia diberkatin banget ya, kayak bagus banget, kayaknya happy-happy banget. Tuhan aku maulah kayak dia, aku pengen punya muka kayak dia, kayak aku pengen punya badan kayak dia, aku pengen punya keluarga kayak dia. Nah dari sebenarnya sosmed itu nggak salah ya, saya selalu sering bicarakan. Beberapa orang bilang sosmed itu sesat gitu, saya mau bilang sosmed itu nggak sesat. Di dalam sosmed itu netral, ada yang baik, ada yang buruk, oke. Tapi beberapa orang tidak bijaksana dalam menggunakan sosmed, dia nggak bisa untuk menyaring hal-hal yang baik dan hal-hal yang jahat. Oke, jadi orang tuh tidak ada niatan untuk sombong gitu ya, dia cuma share foto keluarganya aja, tapi orang jadi bisa iri hati gitu ya. Karena, dia nggak sadar bahwa iblis lagi menghasut dia, untuk dia akhirnya mau punya hidup kayak orang lain. Saya pengen punya kayak keluarga itu, saya pengen bahagia tuh, saya pengen seterkenal orang-orang itu. Saya mau tanya, Anda udah pernah tanya belum sama Tuhan, desain hidup Anda seperti apa? Anda pernah bertanya nggak, apa sih rencana Tuhan dalam hidup Anda ketimbang Anda jadinya, mengejar keserupaan seperti orang lain? Kenapa sih orang-orang itu suka banget menjadi seperti orang lain padahal Tuhan sudah menciptakan kita dengan keunikan tersendiri, dengan segala, keunikan ini yang menjadi gambar dan rupanya. Kenapa sih kita suka untuk jadi sama seperti orang lain padahal Tuhan udah menciptakan kita berbeda-beda. Tapi meskipun berbeda-beda, kita tetap segambar dan serupa dengan Allah. Kenapa sih orang-orang pengen gitu ya, saya pengen gitu ya, bisa kayak kayak gitu. Saya pengen bisa bicara, public speaking-nya bagus gitu kan. Tapi kalau memang bukan talent kita untuk bicara di depan banyak orang, ya nggak perlu untuk memaksakan diri, nggak perlu untuk menjadi seperti orang lain, nggak perlu untuk menjadi sama plek-ketiplek gitu ya sama orang. Kenapa? Karena tiap orang desainnya beda, tergantung desainnya Tuhan. Mau sukses, mau berhasil, mulai tanya Tuhan, apa desain Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidupmu. Ya, kenali kelemahan dan kelebihanmu, kenali panggilan Allah dalam hidupmu, kenali setiap karunia-karunia Tuhan sudah berikan dalam hidupmu dan lakukan itu. Asah itu sehingga itu menjadi yang terbaik. Kalau orang-orang ahli kan gitu, mereka tahu ya, expert itu kan tahu, "Oh, oke, saya suka di bidang ini, saya mau untuk melatih diri saya di bidang ini, saya mau terus kembangkan bidang ini, dan saya menjadi ahli di area ini." Nggak apa-apa kalau memang kita bisa satu satu hal aja, satu area, tapi kita fokus kepada area itu untuk mengembangkan, kita mengizinkan Allah untuk memakai area itu, supaya kita bisa memuliakan Dia, ya udah jalanilah. Kita mungkin bukan orang yang bisa segalanya gitu ya, kita mungkin bukan orang yang bisa dual fokus dan berfokus-fokus yang lainnya gitu. Ya nggak apa-apa, pada akhirnya kan kita perlu mempertanggungjawabkan pemberian Tuhan kan dalam hidup kita. Bener nggak sih lewat pemberian Tuhan ini kita memuliakan Tuhan? Bener nggak sih dengan pemberian Tuhan ini kita ada untuk bisa menolong orang lain, untuk bisa, memberkati orang lain sehingga orang lain itu bisa dapetin berkatnya Tuhan? Coba tanya semua orang yang sukses, coba tanya semua orang yang benar. Fokus yang mereka di awal bukan mereka cari keuntungan. Fokus mereka adalah mereka mau menolong orang lain. Dan saya percaya bahwa Kristus sendiri udah menunjukkan hal itu. Kristus memberikan dirinya bagi kita supaya kita bisa mendapatkan keselamatan. Supaya kita bisa dilepaskan dari dosa, supaya kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal diri kita bisa mengenal sesama kita. Nah, jadi kita bisa terima desainnya Allah dan kita bisa maju pesat. Contoh orang-orang sukses itu ya, orang-orang sukses yang bener-bener maksudnya bukan yang menerima, warisan gitu ya, tapi bener-bener yang memang dari kecil udah dibentuk, diasah, untuk akhirnya dia, mengembangkan setiap apa yang dia sukai, apa yang dia memang tekunin untuk jadi yang terbaik. Ya, jadi kalau misalnya kita percaya gitu ya bahwa, "Oh Tuhan aku punya desain tersendiri," mungkin di sini ada Kak Jagat contohnya ya, dia artis. Dia suka seni gitu kan, ya udah dia kembangin yang terbaik, dia lakukan yang terbaik gitu kan, meskipun menurut orang nggak make sense gitu kan, bagaimana hidup sebagai
orang yang bekerja dari seni gitu ya, apalagi di Indonesia gitu, ada banyak orang yang takut banget. Saya punya banyak teman yang pemusik dan selalu teman saya tuh bilang, "Iya, saya pernah dengar hal itu katanya nggak bisa hidup sebagai pemusik, apalagi, gitar klasik," gitu ya. Jarang itu gitu kan. Tapi nggak apa-apa dia tekunin dan dia percaya berkat itu datangnya daripada Tuhan. Dia tinggal bertanggung jawab aja untuk mengembangkan karya Tuhan, untuk mengembangkan apa yang Tuhan berikan dan dia percaya pasti Tuhan akan menyertainya. Ya, jadi daripada kita ngejar untuk sama seperti orang, Bapak Ibu, terimalah desainnya Tuhan dalam hidup kita. Terima itu, mengucap syukur akan hal itu dan kembangkan. Ya, jangan menjadi serupa dengan orang lain, jangan kejar-kejar orang lain, jangan kejar-kejar pengen caranya, prosesnya sama seperti orang lain. Saya mau tanya, orang lain itu kan hanya menunjukkan enak-enaknya aja kan? Susah payahnya mereka, kerja kerasnya mereka, jerih payah mereka, tangisan mereka, kita kan nggak pernah tahu. Ya, kesuksesan yang mereka dapatkan hari ini kita nggak pernah tahu pengorbanannya seberapa berat. Ada banyak orang yang hanya pengen kesuksesannya aja, nggak pernah tahu, nggak pernah mau untuk cari tahu, seberapa banyak sih kerugian yang dia milikin. Nah, ya jadi kalau misalnya kita akhirnya bisa mengenal Allah, akhirnya kita bisa mengenal sendiri, "Oh desainnya Allah dalam hidupku tuh ini ya." Kalau misalnya ada yang bertanya, "Gimana ya bisa tahu desainnya Tuhan dalam hidup kita masing-masing, bagaimana caranya?" Caranya mudah, "Tuhan, aku pengen kenal hidup aku. Aku pengen kenal Tuhan supaya aku bisa kenal hidup aku." Nah, ada banyak orang kebalik. Mereka cari, identitas diri mereka dari orang lain, dapat nggak? Dapat, tapi nggak orisinil. Kalau kita cari, "Tuhan, aku pengen kenal Tuhan supaya aku bisa kenal diri aku." Pasti ketika kita kenal Tuhan, bonusnya kita pasti akan bisa mengenal diri kita sendiri. Buktinya apa? Kita banyak banget melihat hamba-hamba Tuhan dalam firman Tuhan, ketika mereka mendapatkan penglihatan tentang kemuliaan tatanya Allah, apalagi kekudusannya Allah, mereka selalu bilang apa? "Ampuni aku Tuhan, hamba-Mu yang berdosa ini. Ampuni aku Tuhan, aku yang bercacat cela ini, yang tidak kudus di hadapan-Mu Tuhan." Tahu bahwa dirinya dibandingkan dengan Tuhan ketika melihat kemuliaan Tuhan, wah dirinya bukan apa-apa. Sampai Paulus aja bisa berkata, "Siapakah Engkau Tuhan?" Dia bisa sampai bersujud gitu ya, tersungkur, menyaksikan Yesus. Jadi kalau misalnya kita baca firman Tuhan, kita bisa mengenal Allah, bonusnya kita bisa mengenal sendiri, dan kita bisa mengenal sesama kita. Setiap kali saya baca firman Tuhan, saya pasti akan, "Oh ternyata manusia itu dari zaman dahulu kayak gitu ya. Oh ternyata ini awal mulanya orang itu bisa iri hati ya. Oh ini masalahnya manusia itu, sakitnya manusia itu kita perlu berhati-hati ya." Saya selalu mengingatkan diri saya untuk, "Oke, ini kesalahan, ini, kedegilan orang Israel, saya mau belajar. Saya nggak mau untuk melakukan hal yang sama, saya mau untuk melakukan yang benar. Oh, ini menyakiti hati Tuhan. Oh, ini itu mendukakan hati Tuhan ya?" Ya, jadi kalau misalnya ada orang bilang sebagai orang Kristen kita tuh nggak bisa menggunakan akal kita. No, Anda keliru mengertinya. Bahwa ternyata dengan akal kita, kita bisa mengasihi Tuhan, dengan hati kita, kita bisa mengasihi Tuhan, dengan keseluruhan kekuatan kita, kita bisa mengasihi Tuhan. Kenapa? Kita pernah baca ayat itu ya, "Kasihilah Tuhan Allahmu." Ya, oke. Lukas 10 ayat 27. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu." Kenapa ini perlu diberikan kepada kita orang percaya? Kenapa ini perlu dituliskan dalam firman Tuhan untuk kita baca, Bapak Ibu? Supaya akhirnya kita belajar untuk mengusahakan mengasihi Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Kita bisa mengasihi Tuhan setengah-setengah, bisa. Kita bisa bilang,
dengan jiwa kita gitu ya, "Aku mengasihimu Tuhan." Tapi akal budi kita bertentangan, bagaimana bisa mengasihi Tuhan? Bagaimana bisa mengasihi Tuhan? Tuhan itu tidak kelihatan, Tuhan itu kan tidak pernah kamu lihat dengan mata kamu, bagaimana bisa mengasihi Tuhan? Gitu ya. Saya mau katakan kita bisa mengasihi Tuhan dengan akal budi kita, ya, cuma kita perlu untuk melakukan dengan pendekatan, dengan cara, dengan approach yang tepat. Ya, caranya apa? Nih, ketika kita baca firman Tuhan, kita akhirnya bisa melatih hidup kita, "Oh, ini yang berpikir yang benar." Ya, mungkin nggak enak ya untuk membiasakan kebiasaan yang baik, yang benar itu yang sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita udah hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Dari kecil kita udah dibiasain hidup dalam daging gitu ya. Misalnya lapar gitu kan, "Oh ya udah kasih." Mama aku mau ini," gitu kan, kita nangis, aku maunya ini." Kita marah gitu ya, kita nangis, kita kecewa, kita banting barang. Terus akhirnya orang rumah, "Ya udah belilah," gitu kan. Jadi kalau misalnya kita punya apapun, kita punya keinginan apapun itu harus untuk, diberikan, harus untuk dipenuhi gitu kan. Lah itu kan sebuah kebiasaan bahwa dari kecil kita udah dibiasakan hidup dalam dosa. Dan orang tua kita, budaya kita nggak tahu bahwa itu salah gitu ya, karena ya kita belum tahu kebenaran. Saya mau katakan bahwa kita bisa mengasihi Tuhan dengan seluruh aspek hidup kita. Jadi bukan berarti kita mengasihi Tuhan, saya meninggalkan logika saya dulu ya, Tuhan aku datang dengan segala iman, tidak. Kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budi kita. Karena kenyataannya kita bisa mengasihi Tuhan setengah-setengah Bapak Ibu. Kenyataannya kita bisa mengasihi Tuhan setengah-setengah. Kita bilang, "Udah cukup lah Tuhan, aku mengasihimu. Nggak bisa aku berkorban lagi. Aku nggak bisa ampuni orang itu lagi Tuhan, sakit banget. Aku nggak bisa ampuni orang lagi. Tuhan, masa sih aku perlu untuk merelakan, ampun ini kayaknya hatiku udah tinggal sedikit ya Tuhan, masa kayak perlu lagi untuk aku remukkan di hadapan Tuhan." Cielah. Tapi saya mau katakan, kita perlu untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh aspek hidup kita. Berarti kita perlu untuk mau berkorban bagi Tuhan. Ya, berkorban ini bicara berkorban apa sih? Apakah mempersembahkan, "Inilah Tuhan persembahan," gitu ya, "aku bakar diri aku sebagai korban bakaran hidup," tidak. Roma 12 mengatakan bahwa persembahan hidup itu adalah dirimu. Hidupmu sebagai apa? Seperti apa? Itu persembahkan, sebagai persembahan yang hidup. Bukan bicara tentang kita bakar diri kita, bukan. Tuhan bukan Allah yang seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya kita, "Tuhan aku mau mengasihimu." Oke Tuhan, aku tahu aku perlu untuk berkorban meninggalkan kedagingan aku. Pengorbanan yang kita banyak mengerti ini kan pengorbanan untuk kita meninggalkan manusia lama kita kan. Kebiasaan lama kita ini kan. Pikiran yang biasa kita nikmatin itu kita perlu tinggalkan kan. Termasuk pikiran-pikiran negatif thinking kita, setuju? Ada beberapa orang suka banget itu ya tenggelam dalam, pikiran yang negatif. Kayaknya apa-apa negatif thinking dulu, kayak apa-apa kayak, "Ya ampun jahat banget itu orang," gitu ya. Saya mau katakan, berhentilah untuk terjebak dalam strategi iblis melalui pikiran yang negatif itu. Ada banyak peristiwa dalam firman Tuhan seperti orang Israel aja, mereka berasumsi duluan. Ketika para pengintai dikirim, terus, para pengintai itu bilangnya apa? "Wah, mereka, raksasa-raksasa, aduh nggak bisa, kita pasti mati, kita nggak bisa untuk datang, kita nggak bisa memiliki tanah-tanah itu, udahlah kita mati aja." Beberapa orang bilang, "Kalau gitu kita di Mesir aja," gitu ya. Mereka udah berasumsi duluan, kejauhan. Padahal ada Tuhan yang bersama dengan mereka, yang telah membuktikan bahwa Tuhan tuh begitu berkuasa, berdaulat, bahkan bisa mengalahkan orang Mesir. Tapi mereka udah tenggelam dalam asumsi buruk mereka, sehingga mereka, "Tuhan Tuhan, kita pasti mati, udah deh kita pasti mati." Akhirnya karena dosa mereka, mereka akhirnya berjalan 40 tahun di padang gurun. Ya. Jadi kita masih bisa pakai akal budi kita masih bisa pakai hati nurani kita. Ya, firman Tuhan itu, ketika kita baca firman Tuhan, bukan berarti kita kayak, kita cuci otak gitu ya, bukan. Bukan berarti kita baca firman Tuhan, jangan lagi pakai akal budi kita, bukan. Saya ketemu, ada satu
Nggak, sebenarnya banyak sih senior saya yang memang kritis banget gitu ya dalam pemikiran mereka. Saya sampai kadang-kadang kayak karena melihat, eee, perkembangan mereka, saya tuh dulu kayak kritis banget sih gitu kan. Tapi pada akhirnya mereka tetap punya pemikiran kritis, tetapi dengan tuntunan yang benar, dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar. Dan mereka tetap sampai hari ini percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka bilang mereka tidak meninggalkan akal budi mereka, mereka tetap bisa memakai akal budi mereka untuk bisa memuliakan Allah. Keren ya? Kita lewat firman Tuhan, lewat mendalami firman Tuhan, kita justru banyak diarahkan untuk kita bisa berpikir dengan cara yang benar. Ya, kita punya kebiasaan untuk berpikir dengan cara-cara yang salah, dengan cara-cara yang jahat, dengan cara-cara yang cabul dalam pikiran kita gitu ya. Di dunia ini kita udah terbiasa 20, 30, 50 tahun kita udah biasa hidup seperti itu. Ketika kita baca firman Tuhan, satu persatu, eee perlahan demi perlahan akhirnya kita meninggalkan kebiasaan lama kita termasuk dalam pikiran kita. Dan akhirnya kita menerima kebiasaan yang baru, cara pikir yang baru, mengambil keputusan yang baru gitu ya, sesuai dengan desain Allah sebenarnya. Jadi bicara tentang dosa, Bapak Ibu, kejatuhan manusia dalam dosa, itu bukan hanya bicara tentang bagaimana manusia itu tidak mengenal Allah gitu ya, manusia itu mati secara spiritual, tetapi desainnya Allah ini nih, ya dalam hidup kita, itu jadi korup gitu ya, jadi tidak sesuai dengan desain awal mulanya gitu. Contoh emosi, ya Tuhan ciptakan dalam hidup kita, tujuannya baik gak? Baik. Tapi karena dosa, akhirnya kita bingung gimana cara untuk kita manage emosi ini. Bingung bagaimana untuk kita bisa kelola emosi ini dan kita belajar emosi ini supaya bisa dewasa, supaya kita bisa punya kesehatan, intelektual emosi. Ya, dalam pikiran juga. Nah, gimana ya kita bisa mengelola pikiran kita, bagaimana kita bisa mengelola keinginan kita. Ada banyak orang bilang, "Ya kita bisa," gitu kan, menghilangkan gitu kan keinginan-keinginan jahat, keinginan-keinginan untuk kita iri hati, keinginan-keinginan kita untuk julitin orang gitu ya, keinginan-keinginan kita untuk berbuat cabul. Iya kita bisa, caranya bermeditasi aja. Saya mau katakan, kalau kita sendiri berusaha untuk membatasi, menghilangkan keinginan itu, tidak akan bisa. Hanya firman Tuhan, hanya kebenaran, ya, yang bisa membebaskan kita dari keinginan itu. Kita manusia yang terbatas ini, kita berusaha untuk manage emosi, keinginan, pikiran kita yang berdosa, nggak bisa. Jadi perlu kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan udah selesai diberitakan dari perjalanan Paulus dan Silas lagi di Berea ya. Jadi ini masih dalam perjalanan kedua gitu dan saya senang banget kalau misalnya, baca firman Tuhan pelan-pelan, kita jadi lihat yang sebelumnya di Tesalonika ada orang percaya. Tetapi ada keributan juga di situ gitu ya, yang membuat Paulus dan Silas akhirnya berjalan ke Berea. Ya, karena penderitaan dan penolakan, akhirnya tetap gak firman Tuhan diberitakan? Tetap. Paulus dan Silas tidak berhenti, "Ah, capek ah, ribut mulu nih orang-orang Yahudi," gitu kan, datengin bikin heboh aja. Enggak, Paulus dan Silas tetap berjalan sesuai dengan tuntunan Allah untuk memberitakan Injil. Paulus dan Silas tetap berjalan untuk memberitakan Injil supaya lebih banyak orang mendengarkan kebenaran dan akhirnya beroleh keselamatan. Puji Tuhan, firman Tuhan udah selesai diberitakan, eee, hari ini kisahnya saya tergerak gitu ya untuk dalemin si jemaat Berea ini karena, eee, mereka secara khusus dibilang mereka menyelidiki. Ya, jadi mereka orang-orang yang suka belajar gitu ya, dan mereka akhirnya benar-benar menerima dan, oh percaya, dan melihat ada kaitannya Yesus dengan kitab suci orang Yahudi. Puji Tuhan diberkati Bapak Ibu semuanya, saya juga diberkatin bahwa firman Tuhan perlu untuk kita dalemin, kita selidikin, karena ada banyak harta terpendam, ada banyak kebenaran yang belum kita ketahui, yang memerdekakan dan membebaskan kita. Setiap kali saya baca firman Tuhan, saya selalu dibukain gitu ya hal yang baru, oh oh iya ya, sampai hal ini tuh masih terjadi ya, oh
Oh iya ya, bagi beberapa orang sih, nggak semua orang, tapi beberapa orang saya lihat, ada beberapa orang yang belum tahu nih kebenaran ini Tuhan, dan saya bagikan lewat renungan firman Tuhan. Kita mau menyelesaikan renungan firman Tuhan hari ini, tapi saya akan doa tutup dulu, kita berdoa bersama ya. Tuhan, aku sungguh sangat bersyukur bahwa hari ini belajar dari jemaat di Berea. Mereka mau menyelidiki firman Tuhan dan mereka mau akhirnya menerima dan akhirnya mereka mempercayai Yesus sebagai satu-satunya juru selamat yang menebus, yang memberikan hidup, yang memberikan kemerdekaan bagi mereka dari dosa. Tuhan, biarlah kami seperti jemaat di Berea mengikuti teladan baik mereka, yaitu mereka menyelidiki, menekuni firman Tuhan. Kami tahu ada begitu banyak kebenaran, harta terpendam yang berharga yang ada dalam firman Tuhan ini, tapi kami belum bisa dapetin semuanya Tuhan. Tapi Tuhan, sebagaimana Tuhan memberikan sukacita, kepuasan, bahkan kemerdekaan dalam kehidupan hamba-Mu ini, biarlah Tuhan juga bekerja kepada setiap orang-orang yang ada mendengarkan renungan ini. Sebagaimana Tuhan memberikan sebuah kepuasan, the joy yang benar-benar yang benar-benar, di luar dari logika, itu bisa dialami oleh para pendengar ketika mereka menemukan prinsip kebenaran dalam firman Tuhan. Sehingga kira mereka bisa bertumbuh, mereka bisa berakar kuat, mereka bisa berbuah, dan mereka bisa semakin mempercayai dan mengenal Yesus Tuhan sebagai pribadi. Aku rindu Tuhan lebih banyak orang mengenal Engkau, lebih banyak orang juga mengenal diri mereka sebagaimana Tuhan mengenal mereka. Karena sampai hari ini masih banyak orang yang mencari identitas hidupnya, masih banyak orang yang cari makna hidupnya, dan mereka tidak menemukan itu dari dunia ini. Tapi biarlah para pendengar menemukan identitas mereka, harapan hidup mereka, tujuan hidup mereka di dalam Kristus. Firman-Mu berkuasa Tuhan, Firman-Mu ini akan bekerja dan aku percaya Roh Kudus itu yang akan menjamin, Roh Kudus itu yang akan menjadi garansi bagi setiap orang percaya untuk mereka tetap berpegang teguh pada firman dan berakar kuat. Sehingga ketika angin datang, badai besar datang, hujan datang, mereka dapat tetap berdiri menjadi anak-anak Tuhan yang teguh. Terima kasih berkat-Mu melimpah, berkat-Mu tercurah melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus, amin.